Jumpa kembali di channel Emas Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Serba-serbi Hadapi Kolektor episode yang ke-12. Seperti janji saya, di setiap tanggal 23 saya akan membawakan topik serba-serbi hadapi kolektor, di mana di forum serba-serbi hadapi kolektor adalah kesempatan saya untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk, bisa jadi melalui kolom komentar channel YouTube saya, atau pertanyaan yang dikirim ke email omahsolusiindonesia@gmail.com. omahsolusiindonesia tanpa spasi @gmail.com, atau pertanyaan entah itu melalui WhatsApp, entah itu melalui telepon langsung, entah itu melalui SMS dari nomor 0851 00 51 7473. Dan di episode yang ke-12 ini saya seperti biasa hanya menjawab 3 pertanyaan. Saya mulai pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ini dikirim oleh seorang bapak yang intinya adalah bapak ini dengan keluarga tinggal di sebuah kota. Kita umpamakan di kota Solo. Akan tetapi bapak ini bertugas bekerja di luar kota. Kita umpamakan luar kota ini di kota Jogja. Jadi entah itu Minggu malam, entah itu Senin pagi, bapak ini berangkat kerja dari kota Solo menuju ke Jogja, dan baru pulang kembali ke Solo entah itu Jumat malam atau Sabtu pagi. Yang jadi masalah, bapak ini sedang mengalami gagal bayar beberapa hutang kartu kredit dari bank swasta, dan akibatnya rumahnya yang tadi kita umpamakan kota Solo ini, yang hanya ditinggali oleh istri, anak, dan asisten rumah tangga ini seringkali didatangi oleh debt call. Dan pertanyaannya pertanyaan yang diberikan pada saya, debt call seringkali tidak percaya bahwa bapak ini sedang tidak ada di kota Solo. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Itu pertanyaannya. Terima kasih Bapak atas pertanyaan yang telah diberikan pada saya, dan saya akan mulai menjawab atas kasus Bapak ini, bahwa yang terjadi itu bukannya debt call ini tidak percaya bahwa Anda tidak di kota Solo, itu bukan, Pak. Yang terjadi ini adalah memang debt call sedang membuat sebuah strategi, sebuah trik, agar supaya seolah-olah dia tidak percaya kalau Bapak tidak di kota Solo, sehingga akibatnya sebenarnya yang dituju atau yang ditarget adalah orang rumah Anda, keluarga Anda, agar supaya istri Anda tidak nyaman, agar supaya anak Anda tidak nyaman, agar supaya asisten rumah tangga Anda tidak nyaman. Sehingga harapannya debt call menciptakan kolektor siluman. Akibat didatangi dan ditunggui, pasti istri Anda melapor pada Anda, Pak, ditunggoni loh Pak, di depan rumah loh Pak. Ra percaya loh Pak kalau Bapak itu orang yang lemah. Itu sebenarnya semua adalah hanya trik. Karena saya yakin bahwa kolektor sudah survei, terutama debt call. Entah itu tanya ke tetangga, entah itu tanya di sekitar, database Bapak bekerja di luar kota itu dia sudah tahu.
Dan untuk mematahkan trik dari debt call ini, saya berikan cara. Pertama, Bapak lihat dulu di video saya hal yang perlu dipersiapkan sebelum berhadapan dengan debt call. Di sana saya sudah menganjurkan bagi pemegang kartu kredit yang saat ini sedang macet untuk membuat secari surat. Kalau kartu kreditnya cukup banyak, berarti beberapa dibuat satu terus difotokopi. Inti dasarnya kepada para kolektor. Saat ini saya tidak ada di rumah, dan jika ingin bertemu dengan saya, silahkan menghubungi nomornya Bapak Anda masukkan untuk membuat janji tanggal dan jam untuk bertemu. Dan setelah surat itu Anda buat, hormat saya, Anda tulis nama Anda, Sutopo umpama. Anda fotokopi beberapa kali, karena Anda berkata beberapa kartu kredit, Anda titipkan ke asisten rumah tangga Anda. Dan ketika debt call datang mencari, umpama tadi kita umpamakan Sutopo, Pak Sutopo tidak di Solo. Ini ada surat dari Pak Sutopo. Silahkan hubungi beliau di nomor ini. Kalau dia memang sengaja melakukan trik, itu artinya seringkali dia tidak menelpon Bapak. Jadi sengaja dia tidak menelpon Bapak. Bahkan ketika ada satu kasus, ketika orang rumah ini tanya, "Loh kok kamu masih di depan ngapain? Apa kamu tidak mau nelpon pemegang kartu kreditnya?" Banyak sekali trik atau alasan yang diungkapkan. Sedang tidak punya pulsa, dan jangan sampai Anda pernah memberikan respon alasan ini dengan memberikan uang untuk beli pulsa. Jangan pernah itu Anda lakukan. Kedua, malah mengambing hitamkan. Saya telepon Pak Sutopo tidak diangkat. Saya telepon Pak Sutopo mailbox. Itu dua trik klasik yang sering dilakukan oleh debt call. Dan jika mana sampai ada trik yang demikian, gantian Pak, pesan sama ART atau pesan dengan istri Anda, nomor handphone Anda berapa? Biar suami saya yang menelpon Anda. Jadi kalau tadi sudah dikasih kertas dan dia tidak menelpon Anda, saya sudah katakan bahwa itu adalah memang sengaja rekayasa trik. Dan ketika dia tidak menelpon Bapak, gantian asisten rumah tangga atau istri Anda yang harus tegas. Kalau gitu nomor handphone Anda berapa? Supaya suami saya bisa telepon Anda. Dan jika itu Anda lakukan, maka kolektor tadi tahu bahwa triknya ini terbaca oleh card holder, sehingga dia tidak akan melakukan trik yang sudah terbaca oleh card holdernya. Dan jika mana kebetulan diberikan nomor itu atau karena triknya sudah terbaca dan akhirnya kolektor menghubungi Anda, segera nomor yang muncul atau nomor yang diberikan oleh istri Anda atau asisten rumah tangga Anda save. Umpama kita save dengan kolektor Paijo Bank ATBK. Anda save di handphone. Dan akibat dari Anda save, jika kolektor tadi itu menggunakan WA, Anda akan lihat akan ada WA-nya. Harapan saya adalah ada WA-nya. Karena dengan WA itu, setelah Anda dapat atau Anda ditelepon, jika perlu agar supaya Anda tahu atau membuktikan bahwa Anda sudah membaca triknya kolektor ini, Anda ajak kolektor tersebut video call.
moga-moga diterima. Akan tetapi jika mana tidak mau diterima, ya sudah, biarin. Tapi dengan Anda berani mengajak video call, artinya membuat nyali debt call tadi itu mulai ciut. Karena Anda gentleman, Anda bukan pecundang. Akan tetapi jika mana Anda anggap tidak perlu video call, ya tidak apa-apa. Anda bilang, saya sedang tidak ada di Solo, baru pulang Jumat malam atau Sabtu pagi, ayo kita ketemu jam berapa. Dan setelah Anda chat tersebut, Anda share log lokasi Anda saat ini. Saat ini saya sedang di umpama Jalan Malioboro, Jogja. Share log. Dengan Anda melakukan ini, otomatis trik yang dilakukan debt call tadi patah. Karena memang dia tuh sebenarnya tahu kalau Anda tidak di Solo, tapi dia hanya menggunakan atau memanfaatkan situasi agar supaya orang rumah Anda ini tidak nyaman. Dan akhirnya orang rumah, terutama istri Anda, akan diciptakan menjadi kolektor siluman untuk senantiasa mengejar-ngejar Anda agar supaya segera membayar. Itu triknya, Pak. Semoga informasi dari saya ini bisa menjawab pertanyaan Bapak. Semoga Bapak punya nyali seperti apa yang saya ucapkan untuk melakukan apa yang telah saya jawab. Dan semoga permasalahan Anda tentang hal ini segera dapat teratasi. Terima kasih banyak dan saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ya, dikirim oleh seorang ibu. Dan sebenarnya ini tidak terkait dengan kartu kredit macet. Tapi ini masih relevan untuk kita bahas di serba-serbi hadapi kolektor. Ibu ini adalah pengusaha baju batik. Punya gerai, punya sebuah toko. Dan ketika dia punya toko atau gerai ini, dia ketika buka toko ditawari oleh salah satu bank untuk memasang mesin edisi. Mesin edisi itu adalah mesin sarana pembayaran. Jadi kalau ada orang yang mau beli batik, tidak bawa uang tunai, bisa melalui kartu debit atau bisa kartu kredit. Dan nantinya setelah itu besok paginya apa yang dibayarkan orang ini akan dibayarkan oleh bank esok paginya. Dan karena oleh ibu ini dianggap bisa meningkatkan omset penjualan, akhirnya ibu ini mau memasang mesin edisi tersebut. Dan suatu ketika tetangganya ibu ini tahu bahwa ibu ini punya mesin edisi yang tadi telah dipasang oleh bank. Dan tahu-tahu tetangganya ini memberikan sebuah penawaran, Bu, mesin edisi ini niku nek misalkan saged kula sewa per bulan tak kasih umpama 500.000. Purun nopo mboten? Saya Indonesiakan ya. Bu, Anda punya mesin edisi, boleh enggak tak sewa? Umpama setiap bulan tak kasih 500.000. Dan ibu ini inti dasarnya dari pertanyaannya adalah, kalau saya ditawari ginian, penawaran dari tetangga saya ini, saya terima atau tidak, Pak? Karena katanya tetangga saya ini mau digunakan untuk bisnis gesek tunai, tarik tunai. Bagaimana penawaran tetangga ini membahayakan bagi saya atau menguntungkan bagi saya, dan apa dampak-dampak lainnya? Itu pertanyaannya ke saya. Baik Ibu, saya akan mulai menjawab. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah mau untuk berpartisipasi bertanya tentang edisi. Dan saya sebelum menjawab, saya akan
memohon maaf ya sebesar-besarnya dulu jika mana saya berkata ini dengan dalam hati nurani yang terdalam saya. Saya akan menjawab pertanyaan ibu ini sesuai dengan mata batin saya, sesuai dengan prinsip hidup saya dulu. Jika saya bisnis baju batik ini lancar, saya tidak akan tertarik untuk penawaran dari tetangga Anda. Tiap bulan entah itu mau dikasih 500, entah itu mau dikasih 750, entah itu 1 juta, saya tidak akan pernah mau menerima penawaran dari tetangga Anda jika usaha saya memang lancar dan saya tidak membutuhkan nilai tiap bulan yang tadi dikatakan. Akan tetapi saya tidak juga berkata jika mana ibu memang itu butuh uang atau dana tersebut bisa menopang kehidupan Anda, silahkan kalau Anda mau pertimbangkan untuk mau mengiyaini atau mengokini tadi penawarannya ada, dan ibu akan mendapatkan value yang telah dijanjikan. Tapi ingat, saya akan berikan risiko terbesarnya dulu. Jadi Anda harus tahu dulu apa yang namanya bisnis gesek tunai atau tarik tunai. Bisnis gesek tunai atau tarik tunai itu adalah edisi yang tadi dipasang oleh bank itu kan sebenarnya untuk penjualannya ibu. Kalau ada orang beli belanja baju batik, umpama habis 1 juta tidak bawa uang kontan, dia bisa bayar pakai edisi. Dan keesok harinya ibu akan dibayar oleh bank sesuai dengan nilai transaksi dipotong dengan MDR. MDR adalah potongan dari kesepakatan mesin tadi. Dan itu artinya ketika Anda sewakan, itu kan bank atau negara ini ya, negara kita tercinta Indonesia taunya kan itu kan bukan bisnis pura-pura. Karena ketika dibuat untuk tarik tunai atau gesek tunai, itu artinya kan pura-pura beli tapi tidak dapatnya baju batik. Pura-pura beli tarik tunai 2 juta tidak dapat batik, tapi dapatnya adalah uang. Nilai yang ditarik dipotong beberapa persen. Nah, tapi kan jika ini Anda tidak antisipasi, efek dominonya itu banyak, Bu. Karena ketika mereka melakukan transaksi, itu kan ingat baik-baik akan muncul sales draft. Sales draft itu seperti ini. Saya hanya bercerita, keputusan adalah di ibu. Ada di sebuah kota, akibat persaingan yang tidak sehat dari kerja atau bisnis gesek tunai atau tarik tunai ini, yang mengakibatkan umpama antara A dan B ini bersaingan dengan tidak sehat. Dan B ini ingin beretikat jahat dengan si A dengan cara menyuruh orang tarik tunai atau gesek tunai ke si A. Umpama tiap bulan sengaja dia suruh orang tarik tunai, karena ada sales draftnya ini. Kita umpamakan bulan Juli tarik 10 juta. Karena si B ini sudah mentarget si A, B ini di bulan berikutnya, tadi dan Juli ya, habis Juli adalah Agustus. Agustus menyuruh orang lagi untuk pura-pura tarik tunai ke A. Efeknya ya pastilah muncul lagi sales draft. Karena sales draft ini adalah ada 3 kopi.
Satu adalah bank kopi, kedua adalah customer kopi, ketiga adalah merchant kopi. Artinya penggesek juga dapat sales draft. Juli sudah, Agustus sudah, dan kemudian September. Si B menyuruh lagi orang gesek. Kita umpamakan nilainya sama semua, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Dan itu dilakukan 5 bulan berturut-turut. Dan apa yang keuntungan dari si B menyuruh orang menarik tunai senilai 10 juta dan dilakukan 5 bulan berturut-turut itu tidak lain tidak bukan untuk mencelakai si A. Dengan cara apa? Dengan cara sales draft ini dikumpulkan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, difotokopi, dan ini ternyata si A ini akan dihajar oleh B melalui dari cara pajak. Karena kan kalau kita berjualan kan pasti ya kita harus bayar pajak. Sales draft yang telah dikumpulkan tadi, kita tahu bahwa SPT tahunan adalah 31 Maret. Dan ketika tadi itu sudah dibuatkan 5 bulan sengaja ditarget oleh B target si A, Juli 10, Agustus, September, Oktober, November 50 juta, dan pada saat SPT itu dilakukan tahun berikutnya, dan sales draft itu dikirim ke kantor pajak dengan modus surat kaleng. Surat kaleng ini yang pernah saya dengar ya Bu ya, tentang realitanya dan hasilnya, solusi endingnya kayak apa saya tidak tahu. Tentang ini hoax atau tidak saya pun juga tidak tahu. Tapi saya mengangkat ini karena ini masuk akal, sehingga saya teringat dan saya memberikan saran pada Ibu. Tentang ini hoax atau apa, atau penyelesaiannya jalan damai antara si A si B ini gimana, pertarungan tidak sehatnya, dan kaitannya dengan pajak gimana, saya hanya sebatas bercerita karena ini masuk akal. Versi yang saya dapat cerita itu, sales draft ini dikirim ke kantor pajak bahwa tolong diperiksa apakah toko A melaporkan adanya penjualan bulan Juli sampai bulan November ini. Dan konon kabarnya bahwa si A akibat dari ini juga akhirnya diperiksa sama pajak. Karena adanya sales draft yang tidak bisa kita pungkiri, di setiap sales draft tertulis adanya kata sales. Artinya ini kan transaksi. Jadi itu yang harus Ibu antisipasi. Akan tetapi tentang Ibu mau mengantisipasi ini ya boleh, tidak apa-apa, tapi intinya kan itu dianggap oleh negara bahwa itu transaksi. Dan entah itu transaksi abal-abal, dan ini juga kalau kita bicara efek ranah pidana, Anda menyalahgunakan fasilitas dari bank. Dan ini berpotensi sekali untuk menjadikan di kemudian harinya ada rentetannya. Entah itu rentetan pajak, entah itu rentetan pidana. Umpama saja ya Bu ya, ada digunakan tetangga Anda dan tetangga Anda punya pelanggan gesek, dan ternyata itu kartunya adalah kartu palsu atau fraud, atau mungkin kartunya orang lain sehingga orang lain menyanggah. Saya tidak pernah bertransaksi dengan toko Anda, toko batik Anda, itu pun Anda akan punyeng kena perkara. Nilainya tidak seberapa, tapi ruwetnya di belakang banyak Bu. Entah itu terkait pajak seperti yang pernah saya dengar saya cerita, entah itu tentang urusan ranah pidana. Jadi saran saya tidak Anda lakukan. Semoga Ibu tidak kecewa dan semoga Ibu dapat mengerti masukan saya ini benar-benar dalam hati nurani saya yang terdalam.
Saya mengucapkan terima kasih dan saya melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ini juga kaitannya adalah dilakukan oleh seorang bapak. Bapak ini gesek online. Jadi bapak ini punya pemegang kartu kredit dan dia menarik dana dengan cara gesek online. Yang terjadi di bapak ini dikasih informasi dari temannya bahwa ada gesek online yang lebih murah. Gesek online yang lebih murah yang biasanya umpama potongannya itu 9%, ini ada gesek online hanya potong 6%, 5%. Dan dia percaya tanpa mencek kebenaran atau narasumbernya, dan akhirnya dia melakukan gesek online. Yang terjadi seperti yang tadi, ini pertanyaannya kaitannya dengan pertanyaan yang kedua. Bapak ini tidak terima uang, tapi benar-benar dikirimi barang gesek online tadi. Jadi bapak ini runyam karena tadinya dia itu melakukan transaksi dengan harapan terima uang, dan setelah dipotong fee-nya, tapi ini bapak ini benar-benar dikirimi barang, dan barang itu juga tidak bisa dijual lagi, atau barang yang tidak mudah atau fast moving. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Bapak. Mohon maaf, itu semua tidak lain tidak bukan karena Anda tidak waspada, Pak. Karena memang saat ini di masa pandemik ini, di masa banyak orang kesukaran, banyak cara orang menggunakan penipuan. Yang tadi gesek online tadi itu diomongkan orangnya menipu? Tidak. Diomongkan tidak menipu? Ya tidak. Karena saya lakukan lagi, saya jelaskan lagi bahwa ini adalah salah kaprahnya atau tidak benarnya di awal. Anda gesek online artinya Anda kan melalui satu marketplace, satu platform. Dan Anda kan platform itu kan ada pelapaknya atau mungkin ada penjualnya. Dan ketika penjualnya umpama yang dijual itu adalah minuman, sebuah minuman, dan Anda mengklik yes, saya beli 5 botol seharga ini, yes saya beli, dan Anda melalui transaksi kartu kredit Anda lakukan, dan akan ada OTP itu SMS yang dikirim ke Anda, dan Anda input dan yes, dan itu sah. Karena Anda ini korban dari perang tarif. Jadi jangan sampai Anda kaget. Perang tarif itu adalah seperti yang tadi saya katakan di Ibu tadi. Gesek tunai konvensional pakai edisi itu tarifnya antara 2,5 sampai 3% paling mahal. Tapi kalau ada yang jual 1,5 misalkan begitu, lah itu balik lagi. Ada udang di balik batu apa? Karena ketika Anda tadi itu kan sebenarnya janjian di bawah tangan nih. Pura-pura saya beli batik kamu, tapi saya tidak terima batik, saya terimanya uang. Lah kalau tadi itu Anda sudah gesek online dan barangnya sudah dikirim ke Anda, ya artinya Anda mau lapor polisi tidak bisa. Pelapaknya pun juga pelapak legal, karena dia juga mengatakan runtutan kronologis perkaranya. Lah ini ada orang beli minuman senilai ini dan saya sudah ada notification pembayaran berhasil dan saya kirim, selesai dong. Perkara Anda protes dulu tadi kan janjinya kan bukan barang tapi uang. Itulah perang tarif. Dan Anda ini istilahnya Anda ini adalah korbannya. Karena jangan pernah orang tuh teriming-iming murah tapi benjut, murah tapi tidak terpercaya, murah tapi malapetaka. Ya itulah yang saat ini sedang Anda lakukan, Anda alami.
Jadi buatlah ini sebagai pembelajaran, karena saya tidak bisa memberikan saran apapun. Anda komplain ke call center ya tidak bisa, Anda komplain ke penjual ya tidak bisa, Anda komplain ke marketplace juga tidak bisa, karena itu legal sebuah jual beli. Dan ketika Anda dikirimi barang, ternyata sebenarnya Anda tuh kepengennya dapat uang, itu Anda hanya adalah korban perang tarif. Jadi kalau ada tarif-tarif yang murah dan tidak dapat dipercaya sumbernya, jangan pernah Anda coba-coba dan akhirnya mengenai korban seperti Anda. Itulah yang dapat saya jawab, Pak. Semoga berkenan dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Baik, itulah 3 pertanyaan yang telah saya jawab di Serba-serbi Hadapi Kolektor episode yang ke-12. Saya senantiasa menanti pertanyaan-pertanyaan. Bisa Anda kirim ke kolom komentar channel YouTube saya, bisa Anda kirim ke email omahsolosieIndonesia@gmail.com, omahsolosieIndonesia sambung tanpa spasi @gmail.com, ataupun bisa melalui handphone, WA, SMS di 085100517473. Semoga video ini bermanfaat. Jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.